Suryo ikut di pengelolaan ini sudah lama Pak Suryo? Pengelolaan di Dana Amanah ini? Ya sejak dari dulu. Dari dulu ya. Oh. Nanti kalau dibuka bingung saya jadi Nggih. Tapi saya menyebutnya nanti apa? Sebagai apa ya? Ya sesepuh saja lah. Sesepuh gitu. Sesepuh Dana Amanah gitu ada. Iya. Nanti kalau sudah ngumpul kapan ngumpul raja-raja Nusantara, saya monggo yang jadi ngundang kaulo ya. Saya ya ikut menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Karena sang raja-raja ini juga harus sudah mulai berkumpul. Gitu ya. Mencari solusi bagaimana menyelesaikan dana kerajaan ini masuk ke Indonesia tidak dirampok. Dan itu raja-raja perlu kumpul untuk solusi, nah, solusi. Kan semua harus kita urus. Maksudnya dana ke Indonesia agar tidak dirampok tadi kan banyak hacker, banyak yang berkepentingan. Nah orang itu kan sistemnya itu masuk. Yang dikatakan kalau di bank itu lalu lintas devisa. Masuk itu langsung kalau di jalan dicegat gimana? Jadi kita harus bikin disistemkan lagi. Jadi yang akan terima yang jadi semuanya. Jalurnya ya kalau di bank ini namanya KYC-nya diurus, rekeningnya itu rekening induk dibuatkan rekening khusus. Ya, Dana Amanah Dinasti gitu. Berarti nanti raja itu ketika mengambil asetnya atau aset kerajaannya tidak harus menggunakan KTP kan? Berarti harus tes sidik jari. Harus sesuai dengan sidik jarinya cocok, pita suaranya cocok, kornea matanya cocok, nanti ada scan wajah, sidik jari kaki. Jadi nanti para raja yang punya hak mendapatkan dana dinasti ini bukan menggunakan KTP atau data tertulis, tapi data diri adalah data yang ada pada diri beliau. Tapi Bank Dunia memang sekarang kan posisinya di negara-negara maju gitu. Nantinya akan pindah ke Indonesia gitu. Akan dipindah otomatis kalau kita ini menjadikan kerajaan. Karena yang sekarang maunya Amerika, Bank Dunia di sana. Mau dipindah ke Indonesia tidak mau toh. Mau itu Indonesia. Kalau itu yang punya negara, punya dunia, otomatis bisa. Oh begitu. Karena pemiliknya toh. Nah, Bank Dunia itu pemiliknya siapa? Nantinya pemiliknya justru Indonesia. Nah, pemiliknya adalah sang raja itu. Dan ratunya adalah komisaris di bank itu. Oh. Nah, Pak Suryo ikut di pengelolaan ini sudah lama Pak Suryo? Pengelolaan di Dana Amanah ini? Ya sejak dari dulu. Dari dulu ya. Nanti kalau dibuka bingung saya jadi Tapi saya menyebutnya nanti apa? Sebagai apa ya? Ya sesepuh saja lah. Sesepuh gitu. Sesepuh Dana Amanah gitu ada. Iya. Itu aja. Sesepuh aja. Ya, sesepuh aja gitu. Kalau saya muda aja, jangan sepuh. Nanti saya juga kalau sudah ngumpul raja-raja Nusantara, saya monggo yang jadi ngundang kaulo ya. Saya ya ikut menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Karena sang raja-raja ini juga harus sudah mulai berkumpul. Mencari solusi bagaimana menyelesaikan dana kerajaan ini masuk ke Indonesia tidak dirampok. Dan itu raja-raja perlu kumpul untuk solusi. Kan semua harus kita urus. Karena sekarang sudah non dokumen. Dokumen sudah tidak bisa dipakai. Karena sudah dokumen sidik jari. Jadi monggo nanti yang kan raja-raja Nusantara ke depan itu siapa? Kan beliau yang jadi yang tahu. Rajanya Bali sopo, rajanya Malang sopo,
rajanya Surabaya, Sopo, mana-mana semua itu. Jadi nanti pada waktu pengambilan anggaran itu, beliau akan memberikan, harus menyerahkan sidik jari, semua data disahkan menjadi raja oleh internasional. Bukan melapor, aku rojo bukan nanti. Yang mengesahkan adalah dunia. Yang mengesahkan dunia. Jadi cairnya dana kerajaan itu harus ada persatuan dari para raja sekarang ini. Nusantara, seluruh Indonesia. Dan seluruh Nusantara termasuk Singapura, Malaysia, Brunei, semua itu jangan dikumpul. Ya karena gimana begini, kan harus berkumpul semua, rapat bersama. Nah, tadi agar tidak masuknya dana ke Indonesia agar tidak dirampok tadi gimana? Ya kan banyak hacker, banyak yang berkepentingan. Nah orang itu kan sistemnya itu masuk. Yang dikatakan kalau di bank itu lalu lintas devisa. Masuk itu langsung, kalau di jalan dicegat gimana? Jadi kita harus bikin sistemkan lagi. Jadi yang akan terima yang jadi semuanya. Jalurnya ya kalau di bank ini namanya KYC-nya diurus, rekeningnya itu rekening induk dibuatkan rekening khusus. Rekening khusus itu tidak perlu KTP dan tanda, hanya sidik jari dan tanda tangan. Oh begitu. Ada di bank itu ada namanya rekening khusus. Jadi kalau misalnya nambahin, maksudnya rekening khusus, maksudnya itu kan untuk dana yang apa tadi, dinasti atau para raja. Dana dinasti. Ya, dana amanah dinasti. Berarti nanti raja itu ketika mengambil asetnya atau aset kerajaannya tidak harus menggunakan KTP kan? Berarti harus tes sidik jari. Harus sesuai dengan apa? Sidik jarinya cocok, pita suaranya cocok, kornea matanya cocok, nanti ada scan wajah, sidik jari kaki. Jadi nanti para raja yang punya hak mendapatkan dana dinasti ini bukan menggunakan KTP atau data tertulis, tapi data diri adalah data yang ada pada diri beliau. Gitu. Sangat simpel, sangat mudah.